My message is that don't be misled by what seems to be the Nama mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid akan selalu dikenang sepanjang masa. Bahkan sosok yang akrab disapa Gus Dur tersebut masih sering dibicarakan oleh banyak orang. Salah satu topik yang kerap menjadi perbincangan hangat adalah ucapan nyeleneh dari Gus Dur yang seiring berjalannya waktu menjadi kenyataan. Pemilik nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini memang sudah meninggal dunia sejak tanggal 30 Desember 2009 silam. Gus Dur juga adalah sosok pria yang memiliki ilmu agama tinggi dan cukup humoris. Karena itu, banyak orang yang meyakini bahwa Gus Dur mempunyai keahlian bisa meramalkan masa depan. Terbukti ada banyak ucapan nyelenehnya yang sekarang menjadi kenyataan. Nah, ini dia ucapan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Menurut tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Bukhari Masruri, suatu hari Gus Dur mengatakan kepadanya bahwa Soeharto akan mengundurkan diri sebagai tokoh nomor 1 Indonesia. Bukhari melanjutkan, tak percaya dengan ucapan Gus Dur itu. Karena saat itu, Soeharto sudah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 dengan dukungan militer, politik, dan ekonomi rakyat. Tapi kenyataan memang mendukung Gus Dur. 11 bulan kemudian, Soeharto benar-benar mengundurkan diri. Prediksi dirinya sendiri jadi presiden. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga pernah berbagi cerita menarik dengan mantan Presiden Gus Dur. Suatu ketika, Luhut bertemu dengan Gus Dur dan mengatakan bahwa Luhut tidak perlu menjadi duta besar karena Gus Dur akan segera menjadi presiden. Luhut tidak langsung percaya dengan ucapan Gus Dur dan terus terbang sebagai duta besar. Namun beberapa bulan kemudian, Luhut terkejut melihat nama Gus Dur di antara calon presiden pada pemilu 1999 silam. Alhasil, Gus Dur benar-benar terpilih untuk menduduki kursi presiden pada tahun 1999. Ketiga, prediksi Kiai Haji Said Akil menjadi ketua umum PBNU. Suatu ketika, Gus Dur meminta Kiai Said Akil, ketua PBNU setelah 55 tahun, menyiapkan roti dan air untuk sarapan. Setelah itu, ia meminta Kiai Said untuk membacakan buku Ihya Ulumuddin. Hanya 2 paragraf kemudian, Gus Dur sudah mendengkur dan tertidur. 5 menit kemudian, ia bangun dan berkata kepada Kiai Said bahwa dirinya akan menjadi ketua umum PBNU. Nah, ramalan Gus Dur ini menjadi kenyataan. Said Akil terpilih pada Muktamar NU ke-32 di Makassar pada usia 56 tahun. Said Akil bercerita sendiri di acara syukuran Muktamar yang sukses di PPGP Ansor. Keempat, prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Ini diikuti oleh pengakuan haul Gus Dur keempat oleh Jenderal Sutarman di Cianjur. Sutarman adalah asisten Gus Dur saat menjadi presiden. Gus Dur mengatakan bahwa dirinya akan menjadi Kapolda Metro Jaya dan kemudian menjadi Kapolri. Karena Gus Dur jago menghibur orang, Sutarman hanya menertawakan kata-katanya itu. Jangankan untuk menjadi seorang Kapolri, ia bahkan tidak pernah bermimpi tentang hal tersebut, katanya saat itu. Tapi fakta mengatakan bahwa pada 23 Oktober 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru mengangkat Sutarman sebagai Kapolri. Kelima, prediksi Jokowi jadi presiden. Soal Jokowi, Gus Dur pernah mengatakan kalau mantan Gubernur DKI Jakarta ini kelak akan menjadi presiden. Ucapan ini disampaikan ketika Gus Dur mengunjungi Solo saat Jokowi masih menjabat wali kota Solo. Namun sebelum pidato, Gus Dur sempat bercakap dengan Kiai Haji Muslim Rifai dan Jokowi. Siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, maka kelak juga bisa jadi presiden, katanya saat itu. Sekarang terbukti, pria kelahiran Surakarta 21 Juni ini pun menjadi presiden Republik Indonesia. Gus Dur juga sempat memprediksi Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menjadi gubernur. Hal inilah yang disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat di Pilkada Bangka Belitung. Kemudian menurut Ahok,
Gus Dur malah bercanda bahwa Ahok tidak hanya bisa menjadi gubernur, tapi juga presiden. Alhasil Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014. Akankah prediksi kedua juga bakalan terwujud? Selanjutnya, DPR seperti taman kanak-kanak. Peristiwa itu terjadi saat Gus Dur dimintai pertanggungjawaban oleh DPR. Di hadapan perwakilan rakyat, Gus Dur berseru bahwa Dewan Perwakilan Rakyat seperti taman kanak-kanak. Jika kamu melihat situasi saat ini, banyak orang mengatakan itu benar. DPR seperti taman kanak-kanak yang dimulai dengan kegiatan jalan-jalan. Kunjungan kerja seperti taman kanak-kanak yang suka jalan-jalan. Belum lagi proyek-proyek seperti anak TK berebut mainan. Meski saat itu banyak anggota DPR yang disindir, banyak yang setuju loh dengan perkataan Gus Dur ini. Skor Piala Dunia. Sebagai seorang pemuda, Gus Dur sangat menyukai permainan sepak bola. Gus Dur muda menulis tentang analisisnya mengenai beberapa pertandingan sepak bola di beberapa majalah dan surat kabar. Uniknya, Gus Dur memprediksi skor pertandingan Piala Dunia 1998, Brasil-Skotlandia, yang berakhir 2-1 untuk Brasil. Karena itu, prediksinya sangat akurat. Menurut prediksi Gus Dur, Brasil menang dengan skor prediksinya. Memprediksi kematiannya sendiri. Ini adalah percakapan antara mantan Presiden Gus Dur dengan Profesor Soehardi yang merupakan salah satu guru besar di Universitas Gadjah Mada dan pernah menjadi dirjen di Departemen Kehutanan pada masa pemerintahan Gus Dur. Beberapa hari sebelum menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU, Gus Dur berkata ingin menitipkan bangsa Indonesia dan meminta tolong untuk mengawal pansus di DPR. Terakhir, ada ucapan nyeleneh Gus Dur soal FPI yang hendak dibubarkan. Sejak lama, Gus Dur ingin membubarkan FPI, tapi tidak ada pihak yang mendengarkannya. Sampai tepat pada 30 Desember 2020 lalu, FPI resmi dibubarkan tepat di haul ke-11 Gus Dur. Keragaman kebinekaan.